Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Krisna dari Tribun. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Heru Nugroho. Wah, tepuk tangan. Nah, tentu para pandemen kesenian wayang kulit, apalagi ini fans almarhum Ki Seno Nugroho sudah hafal siapa Mas Heru ini. Ya, ringkasnya ini Mas Heru ini adalah adik bungsu almarhum Ki Seno Nugroho dan beliau juga lama mengiringi pentas Pak Seno di mana-mana, dan tentu saja sebagai adik beliau ini paham betul loro-lopone, suka dukanya, ya mungkin nakalnya juga. Nah, kita nanti akan bercerita. Saya ingin bertanya banyak tentang beliau, dan tentu saja karena ini adalah hari-hari ketika kita mengingat setahun lalu Ki Seno Nugroho dalam kebanggaan kita surut meninggal. Kita akan melihat apa yang terjadi setahun belakangan ini. Ikuti terus perbincangan kami dengan Mas Heru Nugroho. Ketika masuk ke era pandemi, sebetulnya sebelumnya juga sudah ya, tapi pandemi corona ini kan membuat kreativitas baru. Iya, itu kan menjadi berbeda dan setter itu kan. Apakah ya begitu ya waktu itu ya Mas Heru intens melihat perkembangan itu enggak? Pak Seno kemudian punya ide bikin kayak gini pandemi. Mas, kalau saya kaget ketika Mas Seno itu pandemi datang jebret, terus 1 bulan atau 2 bulan tuh nggak ada jadwal. Ya, jadwalnya semua bruk buatan semua. Nah, dan sebetulnya konsep wayang celimen ini yang saya ketahui dari Mas Seno itu sebenarnya konsep lama banget ini, Mas. Konsep lama yang mungkin pakaian padat 2 jam sampai 3 jam gitu loh. Itu yang namanya itu, makanya Mas Seno menyimpulkan istilahnya punya pendapat dan gagasan ide kreatif itu wayang celimen. Wayang celimen misalkan oke, kita dibatasi sama pemerintah di rumah saja atau apa, kita bisa bikin wayangan. Ya sifatnya kayak ini, pakaian 2 jam cuman nanti untuk fee-nya atau istilahnya menjual wayang itu, misalnya karya itu bisa dinikmati sama netizen atau penggemar itu nggak lama banget, cuma 2 jam sampai 3 jam itu dengan nominal segini misalkan, Mas. Nah, itu bisa membantu perekonomian ketika apa berhenti total blek itu nun sewu dari penabuh atau wiyogone Mas Seno itu kan ada yang bener-bener jaga ke karawitan, ada juga yang bisnis apa terus menabuh bisa dibuat hobi, itu lain, Mas. Kalau yang sing bener-bener jaga ke wayangan ya bisa juga cut gitu lah, langsung cut, nggak ada apa-apa, nggak ada masukan, ya kasihan juga toh. Makanya Mas Seno terus punya ide, caranya ya ben kita ngamen cuman ben iso 1 bulannya itu kita bisa merasakan bareng-bareng semua keluarga besar. Akhirnya Mas Seno bikin sebuah karya yang sangat fenomenal ini istilahnya, wayang celimen. Dan daring. Iya, daring, wayang virtual katanya. Tapi lebih ngetrennya kan wayang celimen, Mas. Wayang celimennya Mas Seno, Wargolaras dan Ki Seno Nugroho. Akhirnya itu berjalan sampai 2 tahun lebih itu. Ya saya juga merasakan, elok gitu nih Mas Kugi. Cuman saya gagasnya wayang celimen itu ketoknya juga ide lama sih. Cuman diangkat lagi karena kondisi seperti ini ya wis. Maksudnya pakliran padat itu dulu ya ada. Ada Mas, ada. Nah itu malah justru dari para penggemar itu kangen neng kono, walaupun aku nontonin YouTube ataupun virtual. Ya tetap iso nonton Wargolaras dan Ki Seno Nugroho sampai ini ya. Saking senangnya ya sampai nyawere wedan-wedan teman. Wah, lagi bukan nyawernya yang dilihat saya. Penghargaan seninya, penghargaan seni, penghargaan karya itu sangat istimewa. Wah, ini nek kondisi seperti ini nggak rampung-rampung ya akan menjadi virtual semua, Mas. Jadi ingene wis kowe kepengen nanggap aku nggak masalah, yang penting nanti masuknya ke bisa dibagi bareng-bareng gitu. Nah, Mas Heru pernah nggak menangkap
perasaan Mas Eno itu secara langsung ketika konsep Celimen itu kemudian mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari, maksudnya sempat ke layar nggak cerita atau mungkin di mana waktu jalan atau di rumah lagi santai-santai, oh ternyata kayak begini misalnya gitu, apa yang diungkapkan Mas Eno? Kalau wayang Celimen ini pernah sih waktu awal pertama main Celimen Mas, pernah ngutarakan ya ngobrol-ngobrol ngopi sama beberapa ada Mas Lopez, ada iya istilah itu ya, memang beberapa orang ketika ngobrol lagi aku gawe wayang Celimen seperti ini pengen konco-koncoku juga iso urip, tetep menyambut kayak barang, kabeh dibagi barang, kita bisa merasakan semua. Kan dulu kan waktu pertama Celimen kan ada cuma beberapa orang Mas, karena dulu waktu itu kan mesti gencar-gencarin bahwa Celimen itu terbatas cuma sekitar 15 orang ya. Dibatasi betul ya. Nah terus pada satu momen itu Mas Eno istilah lagi golek ideku sentek, terus aku coba tak tekon yang grup Margolaras. Dan beleng gitu saya langsung punya ide, Mas, nek misalkan nanti ini wong emang selawe terus yang lainnya itu tetap istilahnya menerima upah, menerima fee atau gaji gitu, kita kok ora afdol ketika nek sing main ning wong-wong kuwi ning 25 orang itu atau 15 orang itu, cuman yang lain juga merasakan. Nek saya lebih baik semuanya ikut merasakan semua loro-lopone kabeh geru. Nah, Mas Eno disitu langsung idemu apik ru. Idene Heru apik. Ayo. Bareng akhirnya Babus itu rombak minta izin jadi satu full itu. Lengkap. Itu seksinya ada Mas. Ada ungkapan rasa bunga gitu ya di Pak Eno ya, melihat bagaimana konsep Celimen daring itu kemudian mendapatkan apresiasi. Yang bangga ya Mas. Saya istilahnya saya penikmat, saya melu ambur di situ, jadi ya walaupun yang dudahnya itu sebulan, tapi kan saya ngerasa ya iki kayak silaturahmi seni ngobrol gitu, terus ketemu ngobrol mulai ketemu ngobrol, tapi itu kan tetap kreativitas Mas Eno yang akan berlanjut terus. Bila mana Mas Eno kemarin nggak dipundut pun sekarang masih Celimen Mas, masih tetap continue terus ini, virtual sampai nanti nggak tahu pandemi itu mau selesai kapan gitu. Walaupun selesai kapan nanti kan kita juga mintanya di sini Mas, cerdasnya non sewu nggih. Kalau pemikiran saya Celimen ini akan menjadi penyakit nggak? Maksudnya gini, penyakit ketika apakah nanti wayangan yang kedepannya, nanti ngerebuk masalah wayangan kedepannya itu apakah hanya sebatas waktu Celimen? Bisa juga nanti untuk yang kedepannya eranya Mas Gading atau eranya apa-apa, kita yang ngobrol-ngobrol santai ya istilah lagi, apakah terjadi seperti itu? Jadi wayangan full itu jarang sekali sing iso full. Nek di kota mungkin wis jam 9 sampai 12 ki masane anak muda ya. Ini jam 12 ke bawah penikmati orang sepuh. Nah itu maksudnya penyakitnya ini Mas ya. Dari durasi ini loh. Kemungkinan ya terbayang mungkin akan ada perubahan. Saya monggo itu istilahnya kepada ndoro teknologi ini. Monggo karena ya tidak dimungkiri Mas, karena neng Jawa itu nek kue ora edan ya ora bakal ketuman. Ikuti teknologi itu sampai kemanapun, yaitu nanti akan menjadi sebuah kayak jangkauan karya sampai teknologi yang sekarang sudah opo-opo wis penak. Kamu mau informasi opo, kowe arep sinau opo, iki wis sudah ada media yang sangat populer di media sosial gitu loh Pak. Saya kira kalau apalagi saudara ya, adik, bungsu dan dekat, pasti ada kenangan-kenangan yang di antara banyak kenangan itu ada 1-2 yang sangat membekas. Barangkali ini mungkin bisa dibagi ke
apa sih jenengan berdua sama Pak Seno ini seperti apa? Banyak Mas. Iya. Tapi akan saya yang kenangan Mas Seno yang membekas di saya itu ketika saya itu waktu ke sekolah di SMKI, waktu di koske, terus Mas Seno ke sana, sampai waktu Mas Seno nggak ada job sepi itu sampai ke kos, terus ngomong sama saya kan aku waktu di kos itu kan jaga kredit DKI Mas Seno, karena masih sekolah kan, ternyata nggak dikasih sampai 2 hari nggak dikasih dan saya 2 hari tidak makan. Minta juga nggak berani ya? Jaluk Yurawani. Terus pada akhirnya Mas Seno dateng, Bro, kowe rasa kowe rumah dong, rumah tuh. Udah ya Mas, aku di rumah kan nih. Wah, aku orang didit. Terus piye yo? Terus Mas Seno punya ide. Ini mau sing paling bener iki piye? Ngutang sen. Nek wis nganu gue ngomong karo aku. Yo. Akhirnya saya ngelakoni dengan itu. Wis tawa basa-basi Pak, saya tinggal ibu kos, ibu kos juga dodolan Indomie warung gitu loh. Bu, es ngene Bu, aku seminggu iki melu kowe mangane. Terus Mas Heru diitung sakarepmu saya mangan mie tengah wengi atau mangan ramesan ini. Pokoknya kok diitung karo Mas Seno. Ibunya oke. Ibunya ibu kos iki namanya Mbak Nah. Waktu di Jemegatan Mas, gitu deh sampai itu. Oke Mas Heru, nggak apa-apa, gue tak tagih Mas Seno. Wah, sip, saya akhirnya bisa makan. Itu sebuah kenangan yang paling iya. apa ya? Jadi antara kakak sama adik ini jujur wae, sebenarnya, lu aku nanti didit ya. Ataupun mas aku nggak didit, oh yuk dit, ya nyo, 3 Mas Seno. Piro butuhmu? Misalkan berapa nominalnya? Ojo kekasih aku nanti, bisa ini Mas. Oke tak TKI. Orang tentang begasnya banyak Mas. Khususnya saya misalkan lagi, bila saya kan juga nih studio gitu. Wah ini Mas ada kenangan yang paling sangat apa ya? Aku sampai ngguyu sampai ngekek ya karena saya itu petok istilahnya. Aku sing goblok apa aku sing anu ya. Habis itu ceritanya gini. Saya kan kepengen speaker tuh Mas, kepengen speaker kecil, mereka JBL harganya itu sekitar 2,5 juta ya. Zamannya gitu ya. Aku sangat seneng nggon. Mas, aku ngomong sama Mas, aku arep bangun studio musik. Ono nggon. Yo, apa itu? Aku tak rekaman yang nggonmu. Saya kalian itu. Oke, siap, aku seneng banget. Ayo Mas, yuk. Akhirnya saya ke tempat toko, bila saya pengen banget itu. Mereknya, maksudnya mereknya ya Mas ya. Mereknya itulah yang paling anu. Akhirnya Mas Seno, saya tanya Mas Seno. Itu saksi ini Mas Gunawan admin. Mas, WA, Mas, gue nendi ngopo, aku neng ngomahan. Oh iya, Mas gigi ono speaker sampai tak anu, Mas ono speaker murah nih, murah nih mereknya terkenal, suaranya jos nih, regane semene. Ditelepon saya. Regane berapa? Semene Mas. Mbok rene ngopo? Tak pacul das. Aku langsung guyu kemakanan. Lah apa ya Mas? Oh, kowe mongso-mongso pandemi ngene iki malah njaluk barang warna-warna. Lah aku kan main takok, kowe duwe duit ora? Nek tukokno, Mas. Oh, goblok ngene. Lah piye to Mas? Ora ngono, sesuk wae nek aku wis mulai wayangan wis rada anu meneh, ya iso tak tukokne gitu. Itu Mas Eno gitu Mas, itu tak tukokne. Akhirnya saya bisa beli sendiri. Ya mungkin dengan doanya Mas Eno ataupun dengan apa ya izin Mas Eno, kau nurun nek kepengen hobi sing anu yo di kreativitas apapun lanjutke. Neng kowe harus komunikasi dengan teman-teman yang sepaham gitu. Saya enak lah Mas gitu, ngobrol-ngobrol gawe kreativitas apa-apa gitu loh. Seneng banget seneng. Gitu kan sih. Mungkin ceritanya itu kayak istilah iki berarti ini bukan ikatan adik karo kakakmu nih Mas. Ini wis koyo
Istilah iki nek kaya Kresna karo Arjuna. Nah, ya.